Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika kita. Kali ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita masih akan belajar tentang sistem koordinat nih, lanjutan dari yang kemarin. Setelah kemarin kalian belajar sistem koordinat yang pertama tentang posisi titik, dilihat dari titik asal dan titik acuan yang koordinatnya A, B. Sekarang kita akan belajar lanjutan dari sistem koordinat. Tujuan kita belajar kali ini adalah yang pertama, kalian bisa menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Z. Kemudian bisa menentukan garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, serta menentukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Z. Sudah siap anak-anak? Jika perlu alat tulis, kalian siapkan. Nanti yang bagian-bagian penting bisa kalian tulis. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, kita bahas posisi garis terhadap garis sumbu. Tadi menurut tujuan kita ada 3 tujuan ya. Yang pertama garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Lah pengertiannya, 2 garis sejajar itu mungkin kalian sudah tahu ya, adalah 2 garis yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang. Sedangkan 2 garis yang saling berpotongan itu 2 garis yang mempunyai tepat 1 titik potong. Sedangkan 2 garis yang saling tegak lurus itu 2 garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Contohnya, 2 garis yang sejajar. Kalian bisa melihat gambar ini. Ini ada bidang koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu mendatar di sini adalah garis K dan garis L. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Z atau sumbu tegak itu adalah garis M dan garis N. Itu 2 garis yang sejajar. Sekarang kita lihat yang lain. Garis-garis yang sejajar sumbu X. Kalian bisa melihat gambar 1 di sini. Di sini ada bidang koordinat, kemudian ada garis L1, L2, L3, dan L4. Kalian lihat pada gambar 1 ini bahwa garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis L1, L2, L3, dan L4. Selain garis ini sejajar dengan sumbu X, ternyata garis ini L1, L2, L3, dan L4 itu juga tegak lurus dengan sumbu Z. Kalau kita lihat, garis L1 ini tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, titik potongnya di sini. Ini adalah koordinat 0,5. Garis L2 itu tegak lurus dengan sumbu Z. Titik potongnya di sini di 0,3 dan seterusnya, begitu juga dengan L3 dan L4. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X itu sekaligus tegak lurus dengan sumbu Z. Bisa dipahami? Sekarang kita lihat kalau garisnya sejajar dengan sumbu Z. Gambarnya seperti ini, gambar 2. Ada bidang koordinat dan garis-garis M1, M2, M3, dan M4. Pada gambar ini bisa kalian lihat bahwa garis M1, M2, M3, dan M4 itu semuanya sejajar dengan sumbu Z. Misalnya garis M1 ini sejajar dengan sumbu Y. Kalau kita lihat jaraknya berapa? Kita lihat jaraknya dari 0 itu ke kiri 5 satuan. Berarti garis M1 ini sejajar dengan sumbu Z dengan jarak 5 satuan di sebelah kiri sumbu Z. M2 juga sama, sejajar dengan sumbu Y dengan jarak 2 satuan di sebelah kiri. Kalau M3 itu 2 satuan di sebelah kanan, dan seterusnya. Itu garis sejajar sumbu Z. Nah, selain sejajar dengan sumbu Y, ternyata garis-garis ini juga tegak lurus dengan sumbu X. Seperti tadi kita lihat, M1 itu tegak lurus dengan sumbu X, titik potongnya di sini, koordinatnya min 5,0. Kalau M2 tegak lurus dengan sumbu X, titik potongnya di
min 2,0 dan seterusnya. Bisa dipahami anak-anak ya? Jadi ada garis sejajar sumbu Z itu pasti tegak lurus dengan sumbu X. Kalau garisnya sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Z. Sekarang kalau garis yang berpotongan, kita lihat di sini. Pada gambar ini ada garis N1 dan N2. Kalau kalian lihat, N1 dan N2 tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Z. Kita lihat yang N1 ini, ternyata memotong sumbu X di sini, koordinatnya 1,0. Kalau terhadap sumbu Z, garis N1 juga memotong di sini, koordinatnya 0,2. Yang garis N2, ini kita lihat, memotong sumbu X di titik min 1,0, memotong sumbu Z di 0,2. Di garis N1 dan N2 tidak sejajar dan tidak tegak lurus, tetapi memotong sumbu X maupun sumbu Z. Begitu juga yang di sini kalau kita lihat, antara garis N1 dengan N2 itu ternyata saling berpotongan. Titik potongnya di sini, koordinatnya 0,2. Jadi ini berpotongan di 0,2, titik potongnya 0,2. Bisa dipahami ya? Jadi ada garis sejajar, garis tegak lurus, maupun garis yang memotong sumbu X maupun sumbu Z. Kalau sudah jelas, kita lihat sekarang contoh soalnya. Misalnya kalian disuruh menggambar garis L yang melalui titik A koordinatnya 3,-5 yang tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Z. Nih kalian bisa membuat bidang koordinat, terus melalui titik A yang koordinatnya 3,-5. Ini dibuat garis, tidak sejajar dan tidak tegak lurus, berarti ini memotong sumbu X maupun sumbu Z. Gambarnya seperti ini. Bisa dipahami? Nah sekarang kalau misalnya selain garis L ini, ada tidak garis lain yang tidak sejajar dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun tidak sejajar dengan sumbu Y? Kira-kira hanya satu gambar ini atau ada garis yang lain? Ya betul, ada banyak sekali garis, jadi kita bisa membuat garisnya melalui A yang koordinatnya 3,5. Kalau kalian bisa mencoba gambarnya, nanti kemungkinan gambarnya seperti ini. Di selain L ini ada garis ini yang merah-merah ini 1, 2, 3, 4, 5. Selain ini masih bisa dibuat garis yang lain lagi. Tampak bahwa melalui titik A yang koordinat 3,-5 dapat dibuat banyak sekali garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Z. Tapi kalau pertanyaannya melalui titik A, ada berapa garis yang sejajar dengan sumbu Z? Ya, berarti kalian membuat garisnya seperti ini. Hanya ada satu garis yang sejajar sumbu Z. Yang sejajar dengan sumbu X juga hanya ada satu garis yang sejajar dengan sumbu X. Sampai di sini pertemuan kita nggih. Jadi yang kita bahas hari ini hanya garis yang sejajar sumbu X, sejajar sumbu Y, tegak lurus sumbu X, sumbu Y maupun memotong sumbu X dan sumbu Z. Kalau sudah bisa dipahami, nanti soal yang ada di tugas kalian kerjakan. Kemudian soal kuisnya juga kalian kerjakan. Jangan lupa terus belajar, jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.